Good morning, grade 5. How are you this morning? Are you happy today? Miss Dewa hope all of us stay happy and healthy. Today, we are going to learn about penjumlahan bilangan bulat. Are you ready? Okay, let's go. Nah, sebelumnya kita telah belajar tentang bilangan bulat. Yang mana bilangan bulat ini terdiri dari bilangan bulat positif, 0, dan juga bilangan bulat negatif. Atau bilangan bulat ini terdiri dari bilangan cacah dan bilangan bulat negatif. Nah, di sini Miss akan menunjukkan posisi bilangan bulat positif dan juga negatif pada garis bilangan. Nah, jadi posisi bilangan bulat positif ini adalah di sebelah kanan 0 dan posisi bilangan bulat negatif di sebelah kiri 0. Bilangan bulat positif dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Sementara bilangan bulat negatif dimulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Nah, jadi seperti ini ya, selalu di sebelah kanan adalah positif, sebelah kiri adalah negatif. Nah, jika kita perhatikan garis bilangan ini, nah, jarak antar bilangan yang ada pada garis bilangan ini sama ya, yaitu sama-sama 1. Jadi 0 ke 1 adalah 1, 1 ke 2, 1, 2 ke 3 juga 1. Begitu pula 0 ke negatif 1, 1, negatif 1 ke negatif 2 juga 1, negatif 2 ke negatif 3 juga 1, negatif 3 ke negatif 4 juga 1. Jadi jika ingin membuat garis bilangan, jarak bilangannya harus sama ya. Nah, coba kita perhatikan garis bilangan ini. Dari 0 ke 2 jaraknya adalah 2. Dari 2 ke 5 jaraknya adalah 3. Dari 5 ke 6 jaraknya adalah 1. Sementara dari 0 ke negatif 1 jaraknya 1. Dari negatif 1 ke negatif 2 jaraknya juga 1. Negatif 2 ke negatif 7 jaraknya 5. Dan negatif 7 ke negatif 11 jaraknya 4. Bisa dilihat ya, jarak dari setiap bilangannya ini tidak sama, sehingga garis bilangan ini tidak benar. Jadi, tidak benar membuat garis bilangan yang jarak bilangannya berbeda. Jadi, jarak setiap bilangan pada garis bilangan itu harus sama. Nah, seperti ini ya. Jadi, ini benar ya, karena jaraknya sama-sama 1. Nah, Miss, apakah garis bilangan jaraknya selalu 1? Tidak ya, jadi jika ingin membuat garis bilangan dengan jarak 2 seperti ini, 0 ke 2, 2 ke 4, 4 ke 6, 0 ke negatif 2, negatif 2 ke negatif 4, negatif 4 ke negatif 6, negatif 6 ke negatif 8, itu benar ya, karena jaraknya sama-sama 2 semuanya. Nah, jika membuat jarak 3 juga boleh, 0 ke 3, 3 ke 6, dan seterusnya, 0 ke negatif 3, negatif 3 ke negatif 6, dan seterusnya. Jadi, intinya jika ingin membuat garis bilangan, maka jaraknya harus sama. Baik itu 1, 2, 3, ataupun jaraknya berapa. Yang penting jarak setiap bilangan pada garis bilangan harus sama. Tetapi, pada umumnya garis bilangan itu dibuat dengan jarak 1 untuk mempermudah kita melihat angka-angka yang ada dan juga untuk mempermudah melakukan operasi matematika, baik itu penjumlahan maupun pengurangan. Nah, bisa ya membuat garis bilangan? Ya, tentu bisa ya. Nah, sekarang kita belajar tentang penjumlahan bilangan bulat, khususnya penjumlahan bilangan bulat negatif. Karena penjumlahan bilangan bulat positif pasti sudah pada bisa ya. Nah, misalkan Miss berikan contoh penjumlahan bilangan bulat negatif adalah negatif 2 ditambah dengan 5. Nah, bagaimana cara menyelesaikan ini? Nah, pertama kita buat garis bilangan terlebih dahulu. Nah, sudah dibuat garis bilangan dengan jarak 1. Kemudian kita lihat bilangan paling depan. Yang pertama ini adalah negatif 2. Jadi pada garis bilangan kita tandai negatif 2. Nah, kemudian ditambah dengan 5. Nah, 5 ini adalah bilangan bulat positif. Ya, yang mana seperti Miss bilang, bilangan bulat positif berada di kanan. Sehingga dari negatif 2 ini kita akan bergerak ke kanan sejauh 5 kali. 1, 2, 3, 4,
5. Nah, angka yang ditunjukkan adalah 3. Sehingga negatif 2 ditambah 5 hasilnya adalah 3. Nah, Miss berikan contoh lagi. Negatif 7 ditambah 3. Ya, sama ya, buat garis bilangan terlebih dahulu. Kemudian karena di depannya negatif 7, kita tandai negatif 7. Nah, ini bilangan 3 ini bilangan bulat positif. Berarti kita bergerak ke kanan. Nah, kita bergerak ke kanan 3 kali ya. 1, 2, 3. Nah, bilangan yang ditunjukkan adalah negatif 4. Sehingga negatif 7 ditambah 3 hasilnya adalah negatif 4. Nah, Miss berikan contoh lagi. Negatif 2 ditambah dengan negatif 2. Nah, sama ya, kita buat garis bilangan. Kita tandai negatif 2-nya yang paling depan ini. Nah, di sini ditambah dengan negatif. Nah, negatif itu posisinya di kiri. Jadi, kita loncat ke kiri sebanyak 2 kali. Karena ini 2 ya, jadi 1, 2. Nah, angka yang ditunjukkan atau bilangan yang ditunjukkan adalah negatif 4. Sehingga negatif 2 ditambah negatif 2 hasilnya adalah negatif 4. Nah, Miss berikan contoh lagi satu. Negatif 1 ditambah dengan negatif 4. Oke, sama ya seperti tadi. Kita buat garis bilangan, kita tandai negatif 1. Kemudian ini ditambah negatif 4. Negatif berada di kiri. Oh, berarti kita loncat ke kiri. Sebanyak berapa? Ya, ini sebanyak ini. 4 kali. Berarti kita loncat ke kiri 4 kali. 1, 2, 3, 4. Nah, bilangan yang ditunjukkan adalah negatif 5. Sehingga negatif 1 ditambah negatif 4 hasilnya adalah negatif 5. Nah, gimana? Bisa menjumlahkan bilangan bulat negatif? Ya, ya, Miss berikan contoh permasalahan sehari-hari terkait penjumlahan bilangan bulat negatif. Nah, soalnya seperti ini ya. Jadi penyelesaiannya, nah, kita anggap posisi awal Gino itu sebagai bilangan 0. Kemudian Gino menuruni 10 anak tangga. Nah, karena Gino menuruni 10 anak tangga, maka bila dinyatakan dalam bilangan bulat menjadi negatif 10. Miss, kenapa negatif 10? Nah, di sini dia menuruni. Nah, menuruni kita nyatakan sebagai negatif. Karena dia menuruni 10 tangga, berarti kita nyatakan sebagai negatif 10. Nah, kemudian Gino menaiki 6 anak tangga lagi. Nah, Gino menaiki 6 anak tangga untuk mengambil ballpointnya. Nah, bila dinyatakan dengan bilangan bulat menjadi positif 6. Miss, kenapa positif 6? Nah, karena Gino menaiki. Nah, kalau tadi menuruni kita anggap dia negatif, maka kalau menaiki dia adalah positif. Menaiki 6 tangga, jadi positif 6. Sehingga permasalahan ini bisa kita nyatakan seperti ini sebagai penjumlahan bilangan bulat negatif, yaitu negatif 10 ditambah 6. Caranya bagaimana? Ya sama, kita buat garis bilangan. Kemudian, nah karena kita diminta untuk menentukan letak letak ballpointnya pada garis bilangan, pertama kita posisikan Gio di posisi awal. Jadi di sini ya posisi awal Gio yaitu di 0. Kemudian Gio menuruni 10 anak tangga. Gio turun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jadi Gio sudah sampai di tangga menuruni 10 anak tangga. Kemudian setelah itu Gio menaiki 6 anak tangga. Menaiki 6 anak tangga berarti dia naik 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sekarang posisi Gio ada di sini. Nah, bilangan yang ditunjukkan adalah negatif 4. Berarti hasil dari negatif 10 ditambah 6 adalah negatif 4. Jadi kesimpulannya,
pada anak tangga keempat Gino mengambil ballpoint tersebut. Miss, kenapa anak tangga keempat bukan anak tangga negatif 4? Nah, kita lihat ya. Negatif itu kan Gino menuruni dari posisi awal Gino. Jadi, dari posisi awal Gino, kalau Gino turun, dia bernilai negatif. Nah, coba kita lihat. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Di sini posisi awal Gino. Berapa kali dia menuruni anak tangga? 1, 2, 3, 4. Nah, karena dia turun 4 kali, maka di sini negatif 4. Tetapi anak tangganya kan bukan negatif. Anak tangganya adalah 4. Ini anak tangga pertama, anak tangga kedua, anak tangga ketiga, dan anak tangga keempat. Sehingga jawabannya adalah pada anak tangga keempat, Gino mengambil ballpoint tersebut. Nah, bisa paham ya penjelasan Miss? Ya, jadi hari ini kegiatan kita adalah ayo berlatih. Nah, kita berlatih menyelesaikan permasalahan sehari-hari terkait penjumlahan bilangan bulat negatif. Nah, permasalahannya ada 1, 2, dan 3. Nah, permasalahan ini dikerjakan di buku tulis, kemudian hasilnya difoto, dan kirimkan ke wali anak-anak ya. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang penjumlahan bilangan bulat. Jika ada yang kurang dipahami, bisa bertanya pada Miss ya. Tetap semangat! See you next week. Goodbye!